Hai guys, kali ini kita akan bahas terbentuknya sampai bubarnya negara Indonesia Timur. Tapi sebelum masuk, jangan lupa untuk support kami dengan cara like, share dan subscribe agar channel ini terus berkembang supaya kami terus semangat memberikan informasi menarik lainnya. Negara Indonesia Timur atau NIT adalah negara bagian pasca Perang Dunia II yang dibentuk di Hindia Belanda bagian timur oleh Belanda. Negara Indonesia Timur didirikan pada tahun 1946 dan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949, akhir Revolusi Nasional Indonesia. Kota-kota yang menjadi bagian dari negara Indonesia Timur adalah Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Nusa Tenggara dan Kepulauan Maluku. Negara Indonesia Timur memiliki luas 349.008 km persegi dengan populasi 10.290.000 jiwa pada tahun 1946. Pada tahun 1938, Belanda mendirikan wilayah Timur Raya. 4 tahun setelahnya, Jepang pun datang, pada 1942. Daerah ini kemudian ditempatkan di bawah kendali Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Mulai mendekati proklamasi kemerdekaan, kaum Republikan Indonesia pun berusaha berjuang untuk mengamankan kemerdekaan Indonesia dari kendali kolonial Belanda. Namun, administrator yang didukung oleh pasukan Australia tiba di daerah yang sebelumnya sudah lebih dulu dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang. Mereka mencegah berdirinya pemerintahan Republikan. Pada tanggal 16–25 Juli tahun 1946, Belanda menyelenggarakan konferensi di kota Malino, Sulawesi, sebagai upaya untuk mengatur solusi federal untuk Indonesia. Konferensi Malino ini menghasilkan rencana untuk sebuah negara di Kalimantan dan Indonesia Timur, wilayah yang dikendalikan Belanda. Pada tanggal 18–24 Desember, diadakan konferensi Denpasar. Konferensi ini bertujuan merumuskan kekhususan sebuah negara yang disebut Negara Timur Besar. Negara ini didirikan pada tanggal 24 Desember dan berganti nama menjadi Negara Indonesia Timur pada tanggal 27 Desember. Negara Indonesia Timur bertujuan untuk menyaingi dan memaksa Republik Indonesia untuk menerima bentuk negara federasi dengan tujuan mengecilkan wilayah Republik Indonesia. Melalui konferensi Denpasar, disetujui sebuah peraturan pembentukan negara Indonesia Timur. Dari sini, negara bagian akan memiliki presiden yang akan menunjuk kabinet dan legislatif mereka. Seorang bangsawan Bali bernama Cokorda Gede Raka Sukawati pun terpilih untuk menjadi presiden negara Indonesia Timur. Ia memegang posisi ini pada periode tanggal 24 Desember tahun 1946 sampai tanggal 17 Agustus tahun 1950. Negara Indonesia Timur memiliki kabinet parlementer yang ditunjuk oleh presiden, yaitu tanggal 13 Januari tahun 1947, Kabinet pertama, Najamudi Daeng Malewa. Tanggal 2 Juni tahun 1947, Kabinet kedua, Najamudi Daeng Malewa. Tanggal 11 Oktober tahun 1947, Kabinet Waro. Tanggal 15 Desember tahun 1947, Kabinet pertama, Ide Anak Agung Gede Agung. Tanggal 12 Januari tahun 1949, Ide Anak Agung Gede Agung, Kabinet kedua. Tanggal 27 Desember tahun 1949, J.E. Tatengkeng Kabinet. Tanggal 14 Maret tahun 1950, D.P. Diapari Kabinet. Tanggal 10 Mei tahun 1950, J. Putuhena Kabinet. Ada beberapa peristiwa yang terjadi pasca pembentukan negara Indonesia Timur yaitu tanggal 27 Mei tahun 1947 pengunduran diri Ketua DPRS Tajudin Nur. Tanggal 3 Desember tahun 1947 DPRS mengirim misi persaudaraan ke Republik Indonesia di Yogyakarta. Tanggal 30 Desember tahun 1947 pihak oposisi mendirikan Gabungan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia, GAPKI, di Makassar, dipimpin oleh Amononutu. Tanggal 22 Januari tahun 1948 RI mengakui NIT sebagai negara aspek dari RIS yang akan dibentuk. Tanggal 18 Februari tahun 1948 misi persaudaraan dari GAPKI tiba di Yogyakarta.
Oktober tahun 1948 Republik Indonesia mengirim misi persaudaraan ke NIT yang diketuai Mer. Sartono. Desember tahun 1948 Kabinet NIT memprotes keras serangan militer II ke wilayah RI. Tanggal 6 Februari tahun 1949 PMID Anak Luhur Gede Luhur Antaraku penghubung BFO menemui Wapres Bung Hatta yang ditawan Belanda di Bangka. Pada 1950, terjadi pemberontakan di kota Makassar yang dipimpin oleh Kapten Andi Aziz. Andi Aziz menangkapi pejabat militer Angkatan Perang Republik Indonesia, APRIS, seperti Letkol Ahmad Yunus Mokoginta. Tujuan penangkapan ini adalah untuk menghalangi pendaratan batalion APRIS dari Jawa yang dipimpin Mayor Worang. Negara federal yang ingin dipertahankan oleh Andi Aziz dalam pemberontakannya adalah negara Indonesia Timur. Perdana Menteri RIS, Muhammad Hatta, mengumumkan bahwa negara Indonesia Timur tidak terlibat dalam pemberontakan Andi Aziz ini. Andi Aziz yang dianggap melanggar disiplin militer pun menyerahkan diri kepada pemerintah. Namun, hal ini tidaklah meredakan kondisi di Makassar, justru semakin membesar. Setelah itu, semakin banyak pasukan APRIS dari Jawa yang masuk ke Makassar dan menyebar ke Indonesia Timur. Kedatangan pasukan dari Jawa ini kemudian menjadi salah satu penyebab bubarnya NIT, yang didukung kaum Republikan di Makassar. Negara Indonesia Timur pun bubar dan seluruh wilayahnya melebur ke dalam Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Demikian sejarah berdiri sampai bubarnya negara Indonesia Timur. Ingat pesan Bung Karno tentang jas merah, yakni jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jumpa lagi di konten berikut. Bye-bye.